세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고 눈부셔 Always you're my star 내가 너 지켜줄게 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Saltria, NPM 2015401109, Prodi D3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIK Bina Husada Palembang. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitar. Sistem ini sering sekali merupakan bagian sistem organ yang paling besar, yang mencangkup kulit, rambut, bulu, sisik, kelenjar keringat. Sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Anatomi dan fisiologi sistem integumen. Kulit terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, epidermis, merupakan bagian kulit paling luar. Pada epidermis dibedakan menjadi 5 lapisan kulit. Yang pertama, lapisan tanduk, merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis. Lebih ke dalam, lapisan tanduk terdiri dari beberapa lapisan sel pipi, tidak memiliki inti, tidak mengalami metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Yang kedua, lapisan tanduk, dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. 3. Lapisan berbutir, tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan pada telapak kaki. Keempat, lapisan bertajuk. Yang kelima, lapisan bening, merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh baris sel torak dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Selanjutnya, yang kedua, dermis. Kulit jangat atau dermis menjadi tempat ujung saraf perangsang, tempat keberadaannya kandungan rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah atau getah bening, dan otot penegak rambut. Di dalam lapisan kulit jangat terdapat 2 macam kelenjar, yaitu kelenjar keringat ekrin, kelenjar keringat apokrin. Ketiga, lapisan hipodermis, berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan. Pada bagian organ-organ tubuh, bagian dalam membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Keempat, rambut. Rambut merupakan struktur panjang yang berasal dari invaginasi epitel, epidermis. Rambut ini ditemukan di seluruh tubuh kecuali pada telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan labia minora. Pertumbuhan rambut pada daerah tubuh seperti kulit, kepala, muka, dan pubis. Kedua, 2 jenis rambut. Yang pertama, rambut terminal, yaitu rambut panjang dan pendek. Yang kedua, rambut pelus, yaitu rambut panjang, halus, pendek, dan lembut. Fungsi rambut: melindungi kulit dari pengaruh buruk, mengatur suhu, mendorong, menguapkan keringat, dan indera peraba sensitif. Kelima, kuku. Kuku sebagai pelindung ujung jari tangan dan ujung jari kaki.
Tiga lapisan kuku horizontal, lapisan dorsal tipis, lapisan intermediate, lapisan ventral. Bagian-bagian kuku yang pertama matriks merupakan pembentuk jaringan kuku baru. Yang kedua dinding kuku merupakan lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga dasar kuku merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang keempat, alur kuku merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Kelima, akar kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. 6, lempeng kuku. 7, lonula merupakan bagian lempeng kuku berwarna putih dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, seiring ditutupi oleh kulit. 8, eponychium merupakan dinding bagian kuku proksimal, kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. 9, hiponiculum merupakan dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas menempel. Selanjutnya fungsi kuku. Fungsi kulit. 1, menutupi dan melindungi organ di bawah. Yang kedua, melindungi tubuh dari masuknya mikroorganisme dan benda asing. Ketiga, mengatur suhu. Kulit terbagi menjadi 3 warna. Adanya melamin berfungsi untuk melindungi kulit dan dari sinar ultraviolet. Yang kedua, pigmen warna kuning dalam sel lemak dermis dan hipodermis. Ketiga, warna darah pembuluh dermis di bawah lapisan epidermis. Selanjutnya yaitu fase-fase penyembuhan luka. Yang pertama, fase inflaminasi. Yang kedua, fase proliferasi. Yang ketiga, fase peyudahan. Itulah penjelasan tentang sistem integumen. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.